Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 4 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kita diingatkan bahwa terimalah Kristus sebagai Tuhan dan saudara kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami Yesus Kristus sebagai saudara dan Tuhan kami. Kami mohon kuatkanlah iman kami agar kami selalu dan tetap menerima Kristus sebagai Tuhan dan saudara kami, dan juga menerima saudara-saudari kami dengan segala perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yose, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terimalah Kristus sebagai Tuhan dan saudara kita. Sabda Tuhan hari ini mau berbicara soal relasi Tuhan dengan umatnya. Dalam kitab Yehezkiel dikisahkan tentang Israel yang adalah umat pilihan Allah, namun dikenal sebagai pemberontak. Allah yang sudah baik kepada mereka, namun ditolak. Mereka melawan Allahnya sendiri. Inilah gambaran relasi Allah dengan umatnya. Dalam buku Yehezkiel yang kita dengar hari ini, bab 2 ayat 3-4 ada tertulis, "Firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka." Allah yang selalu memperhatikan Israel, tetapi kini berbalik menolak Allah. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, gambaran ini terulang lagi dalam diri Yesus. Bacaan Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 1-6, berkisah tentang relasi Yesus dengan umat sekampungnya, orang-orang Israel, orang-orang Nazaret. Sama seperti dalam bacaan pertama, Allah ditolak. Dalam Injil pun Allah yang hadir dalam diri Yesus ditolak. Penolakan ini disebabkan oleh kesombongan dan keangkuhan mereka. Orang Israel, khususnya yang berpendidikan,
tidak menerima perubahan mendadak yang terjadi dalam diri Yesus. Dia yang selama 30 tahun hidup di tengah masyarakat Nazaret, tiba-tiba penampilannya berubah. Dia yang adalah tukang kayu, kini tampil dengan penuh kuasa di depan umum, mengajar dengan penuh kuasa, mengadakan mujizat, mempunyai murid-murid yang setia mengikutinya. Perubahan-perubahan yang terjadi secara mendadak dalam diri Yesus inilah yang membuat orang Nazaret jengkel dan menolak Yesus. Bagi orang Nazaret, mereka tidak bisa menerima hal-hal yang begitu luar biasa dapat lahir dari seorang yang biasa-biasa saja, apalagi terjadi pada anak seorang tukang kayu yang tidak mengenyam pendidikan formal. Bagaimana pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Dan bagaimana kita terapkan pesannya dalam kehidupan harian kita? Apakah kita punya sikap seperti orang Nazaret yang tidak menerima perubahan positif dalam diri orang lain yang lahir dari keluarga sederhana dan miskin? Sebagai pengikut Kristus, kita sudah seharusnya selalu siap menerima setiap perubahan dalam diri setiap orang. Menolak perubahan positif dalam diri seseorang sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran Kristus. Bagi orang yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus dan selalu diinspirasi oleh firman Tuhan, selalu saja ada kemungkinan bisa berubah menjadi manusia baru yang gaya hidupnya sangat berbeda dari cara hidup sebelumnya. Manusia lama bisa saja berubah menjadi manusia baru. Kita ingat Paulus sesudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dari sikap membenci pengikut Kristus menjadi pewarta ajaran Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hendaklah harus selalu kita ingat bahwa setelah ditolak di kampungnya sendiri, Yesus akhirnya pergi berkeliling ke desa-desa lain. Bisa dikatakan bahwa desa yang lain yang dimaksudkan di sini adalah desa yang bukan Nazaret. Demikian pula halnya kini, jika kita menolak Yesus, bukan tidak mustahil Yesus akan lari ke orang lain, berkarya di tempat dan dalam diri orang yang lain. Kita berdoa, semoga iman kita akan Kristus selalu kuat, dan selalu dan tetap menerima Kristus sebagai Tuhan dan saudara kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.